dalam Kristus. Sebagaimana tema nasional, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan di dalam malam kudus ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kita tentang tema malam kudus di Bethlehem. Saya percaya dan yakin malam kudus di Bethlehem itu punya makna yang sungguh luar biasa. Di malam itu ada suatu perjalanan yang panjang dari Yusuf, dari Nazaret. Nazaret itu daerah gunung di atas di area Galilea sana, saudara. Dan untuk berjalan dulu tidak ada bus, tidak ada sepeda motor, tidak ada kendaraan mobil dan seterusnya angkutan. Yang ada hanya angkutan umum yang bernama keledai. Dan keledai juga tidak semua orang punya. Dan tentunya kita bisa lihat bahwa Maria menunggangi keledai sedangkan Yusuf membawa keledai itu berjalan. Ini bukan kuda, saudara. Transportasi di Israel tentunya bukan kuda. Karena Tuhan melarang Israel memiliki kuda. Tetapi Israel diperbolehkan memiliki keledai. Keledai itu lambat, saudara. Tetapi kalau dibandingkan dengan kuda, keledai lebih kuat. Keledai bisa pikul barang yang banyak. Dan di tengah-tengah perjalanan malam kudus itu, saudara, mereka sudah tiba di sebuah tempat, Bethlehem, tempat di mana harus didaftarkannya. Saudara bisa lihat sesuatu perjalanan yang luar biasa. Mereka tanya dari rumah satu ke rumah satu, pergi ke penginapan yang satu. Tidak dijumpai tempat bagi Maria. Bahkan Yusuf sudah bilang, ini Maria hendak melahirkan. Mereka bilang, maaf, di sini sudah tidak ada tempat. Sampailah mereka di suatu tempat, sudah putus asa, mungkin ya. Lalu mereka ada di satu tempat di mana ada kandang domba yang tersisa. Ya, kandang domba yang tersisa. Tempat itu, saudara, agak turun ke bawah. Ketika kami ada di Bethlehem itu, dia tempat agak turun ke bawah. Dan sekarang saja sudah dibangun ya, sudah di dalam gereja. Jadi Bethlehem yang dulunya langit atapnya, tempat Yesus itu sebagai tempat melahirkan yang palungan itu gua, tapi sekarang sudah dibungkus dengan gedung gereja. Namun saudara, saya sampai di sana dan saya merasakan ya susah oksigen, saudara. Karena dia agak ke dalam sekali, ke bawah tanah begitu. Aduh, saya tidak bisa membayangkan waktu itu melahirkan. Tetapi hari ini kita akan belajar malam kudus di Bethlehem, apa yang kita dapatkan dari peristiwa Natal. Malam kudus sedang mengajarkan kepada kita, malam kudus di Bethlehem mengajarkan kita bahwa Natal, Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi waktu kita berbicara Natal ada di Bethlehem, peristiwa kelahiran itu di Bethlehem, di malam 24 itu, rencana Tuhan tidak gagal, Bapak Ibu Saudara. Jika kita berpikir kondisi Maria yang sedang mengandung, tentunya saudara, orang tua Maria pada waktu Yusuf hendak mendaftarkan dirinya karena dia adalah keturunan Daud. Kaisar Agustus berkata bahwa semua harus pulang ke negerinya. Saudara bisa renungkan, saya mulai meresapi dan merenungkan. Saya percaya orang tua dari Maria pasti akan ribut dengan Yusuf. Yusuf, kau saja yang pergi daftar sana. Ini kasihan. Kita punya anak ini, dia sudah mau melahirkan 9 bulan ini Yusuf. Kalau kau pergi ke sana, oh bisa jalan lahir di tengah-tengah jalan.
Ya, saudara bisa tangkap bagian ini ya. Tantangan yang Yusuf alami untuk mengalami Natal di Bethlehem, marilah kita pergi ke Bethlehem, merayakan malam kudus di Bethlehem, itu tidak mudah. Ketika saya menggumuli dan mendoakan dan saya merenungkan, tidak mudah saudara, membawa Maria 9 bulan ini untuk pergi ke Bethlehem pada waktu itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Baru dong 2 saja yang berjalan ini. Mereka berdua saja, tidak didampingi dengan rombongan keluarga besar, tidak. Hanya mereka berdua yang berjalan. Saudara bisa bayangkan ini. Pasti tantangan berat itu adalah di rumah keluarga di Nazaret. Nazaret pasti bilang, tetangga pasti bilang, om bilang, tante bilang, jangan pergi. Yusuf kok pergi sendiri saja. Ini penghalang di malam kudus. Ya. Sehingga saudara perjuangan Yusuf sehingga bisa membawa keluar Maria dari rumah orang tuanya pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri dan melahirkan di malam kudus di kota Bethlehem itu bukan gampang Bapak Ibu Saudara. Itu perjuangan yang berat. Itu perjuangan yang penuh tantangan. Membawa keluar saja susah. Apalagi turun dari kota Nazaret itu saudara. Turun ke arah lembah, batu bercadas-cadas. Ya, saudara, di Israel itu tidak semulus kita punya tempat ini saudara. Itu batu-batu batu, belum lagi debu saudara. Belum lagi malam dingin. Kalau siang panas minta ampun saudara. Nah, saya melihat sepertinya matahari itu lebih dekat saudara daripada sorong pematahari ini. Jadi kalau saudara kita melewati padang gurun itu, oh panasnya minta ampun itu Israel itu saudara. Itu tantangan yang begitu hebat. Jadi kalau kita melihat Natal itu penuh perjuangan saudara. Malam kudus itu penuh perjuangan. Perjuangan padang gurun. Perjuangan mungkin kehausan di jalan. Perjuangan apalagi saudara. Sampai juga tiba di kota Bethlehem. Perjuangan mencari tempat untuk melahirkan. Panjang ceritanya. Tetapi yang saya garis bawahi dari sebuah cerita ini. Dan perjalanan sejarah Maria dan Yusuf. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan merencanakan Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem, daripadamu akan lahir sang juru selamat. Mika 5 ayat 2, akan tiba saatnya perempuan itu, perawan itu, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia Immanuel. Semua ayat itu harus digenapi, bukan di Nazaret, tapi harus di Bethlehem. Bagaimana caranya? Tuhan menggerakkan, Tuhan mengatur, Tuhan mengeraskan hati, menguatkan hati untuk bisa berjalan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Kadang-kadang kalau kita mengingat berita Natal, hidup kita juga begitu saudara ya. Untuk menuju ke Bethlehem, menuju kepada kesuksesan, menuju kepada penggenapan janji Tuhan, itu penuh dengan perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin kita belum sampai tiba di Bethlehem yang dimaksud, rumah roti yang dimaksud. Rumah berkat, rumah kelimpahan. Kita masih hidup dengan perjuangan. Kita masih hidup dengan pergumulan. Kita sedang mencari jalan keluar bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan berkat. Untuk kita bisa menjadi hidup layak seperti orang lain juga. Tapi kita lihat perjuangan Yusuf dan Maria tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Yusuf dan Maria tidak menyerah dengan malam kudus itu. Dia tahu dia harus pergi ke Bethlehem. Meskipun dia tidak tahu apakah dia menggenapi kitab Mika, tidak tahu. Saya percaya dia tidak terpikir hal itu. Yang ada di dalam hatinya hanya ikut saja dan berjalan saja. Maka apa yang terjadi? Tibalah mereka di Bethlehem, di kota Daud. Tempat yang dijanjikan Tuhan. Jadi marilah kita saudara memasuki masa raya Natal, kita kembali merenungkan dan menguatkan diri kita. Kita harus kuat saudara. Tantangan hidup ini banyak.
persoalan hidup ini banyak. Penghambat jalan kita menuju Bethlehem itu banyak. Tetapi satu yang saya garis bawahi, bahwa Allah tidak pernah gagal dalam setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Berjalan dengan semangat, saudara. Tantangan di tengah-tengah keluarga, tantangan di tengah-tengah padang gurun dan pasir, tantangan di tempat di mana engkau sedang berada hari ini. Ya. Tetap semangat, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu dan hidupku. Yang kedua, saudara, malam kudus di Bethlehem, sebuah peristiwa yang mengajarkan kita tentang Natal, bahwa Tuhan memilih orang-orang yang sedia ikut dalam penggenapan janjinya. Sekali lagi, Tuhan memilih orang-orang yang bersedia ikut dalam penggenapan janjinya. Tuhan mau memilih siapa yang mau ikut dengan Dia ketika peristiwa Natal ini terjadi. Ya, ini berbicara tentang panggilan dan tanggung jawab. Dan ketika kita bisa melihat bagaimana Allah memilih Maria, jumpai dengan malaikat. Gabriel datang kepada Maria, Maria, salam bagimu yang dikaruniai Allah mengasihimu. Maria kaget, apakah arti salam itu? Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus akan turun atasmu. Bagaimana mungkin aku belum bersuami, kata Maria. Tapi Tuhan berkata, bagi Allah, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, Maria. Maria langsung jawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Maria adalah seorang yang bersedia untuk ikut dalam penggenapan janji Allah. Yusuf lagi, Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mempertimbangkan, aduh saya susah pilih jodoh ini, ya. Tiba-tiba saya sudah dapat perempuan ini, tiba-tiba, oh kenapa dia tiba-tiba dia muntah-muntah, perut tambah lama tambah besar, saya susah pilih jodoh. Kesian. Akhirnya dia mau ceraikan Maria secara diam-diam. Tapi di tengah dia menggumuli itu, saudara, dia berdoa dan dia bergumul, dia bermimpi. Malaikat Allah datang berbicara dalam mimpi. Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak dalam kandungannya adalah Raja di atas segalanya, Sang Juru Selamat umat manusia. Kau sedang menggenapi nubuatan kitab para nabi tentang Mesias. Orang Israel tuh sampai hari ini tuh tahu tentang Mesias, saudara. Mereka menanti-nantikan sampai hari ini Mesias bagi Yahudi yang belum terima Yesus. Tapi Yahudi yang tidak terima Yesus, mereka sudah percaya bahwa Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi berita kalau sudah bilang Mesias, orang Yahudi mati-matian bela. Apapun yang terjadi, kalau itu Mesias. Jadi Yusuf adalah pribadi siap, saya bersedia, saya ikut dalam peran ini. Saudara, Tuhan memilih lewat berita Natal di malam ini. Siapakah yang bersedia ikut dalam karya penggenapannya? Saudara dan saya, maukah saudara dan saya terlibat untuk peristiwa yang paling bersejarah di dalam hidupmu dan hidupku? Ya, jadi ikut saudara, ikut terlibat dengan kehendak Tuhan. Ikut terlibat dalam rencananya. Lewat manakah kita bisa mengenal rencana Tuhan? Yaitu lewat pelayanan dan doa-doa di dalam ibadah dan gereja. Saudara, kita tidak akan temukan nubuatan-nubuatan itu, saudara, kalau tidak di dalam sebuah persekutuan ibadah dan doa. Jadi mari saya mengajak kepada kita bahwa lewat malam kudus ini kita merenungkan sikap hati kita. Sudahkah kita ini mengisi hari-hari hidup kita ini dengan bersekutu dengan Tuhan, mengikuti rencana dan pemilihan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari selama kita hidup ini, saudara. Kemudian yang ketiga, lewat malam kudus kita diajarkan tentang bawalah yang terbaik bagi sang raja. Bawalah sesuatu lewat peristiwa
Malam Kudus kita diingatkan tentang datang kepada Tuhan dan membawa yang terbaik dari yang kita punya bagi Sang Raja. Saya bacakan kepada kita, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi lewat berita Natal di malam kudus kita sedang diingatkan membawa sesuatu yang terbaik dari yang kita punya untuk Tuhan. Ya. Apa yang terbaik dari yang kita punya? Maria memberi yang terbaik daripada yang dia punya. Kesucian hidup. Disebut Maria adalah seorang perawan kala malaikat itu datang kepadanya. Dan ketika dia dipercayakan untuk mengandung daripada Roh Kudus, Yesus lahir dalam kandungan rahimnya. Dia persembahkan yang terbaik daripada dirinya, yaitu kesucian hidup yang selama ini ada untuk dipakai Tuhan dalam karyanya untuk menyelamatkan umat manusia. Yusuf melambangkan laki-laki yang penuh dengan egosentris. Kewibawaan, saya tidak mungkin kawin dengan orang dengan peristiwa seperti ini. Dia sudah mengandung sebelumnya. Tapi dia tanggalkan ego tadi untuk menerima Maria. Itu yang dipersembahkan Yusuf bagi Tuhan. Ego sebagai seorang laki-laki. Apakah saudara dan saya sebagai laki-laki hari ini beribadah kepada Tuhan di malam kudus ini? Mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, segala kesombonganmu sebagai laki-laki, kesombonganmu, keangkuhanmu sebagai seorang laki-laki, tanggalkan dan serahkan buat Tuhan, ambil alih. Kemudian juga lewat malam kudus kita diajarkan tentang sebuah peristiwa tadi apa? Orang Majus yang datang dari timur sana. Jauh saudara, Iran, Irak, daerah Iran, Irak sana. Ya, daerah Iran sana. Datang saudara. Ya, dari daerah Iran, Irak sana. Itu datang berjalan naik onta. Sampai tiba di Yerusalem. Yerusalem mereka tidak dapat lagi. Kami lihat bintang saja. Dan kami tahu bahwa bintang ini melambangkan ada seorang raja besar. Dia bukan raja hanya setingkat raja Iran, Irak, raja Babylon. Nah, dia adalah raja melebihi seluruh jagat raya dan dia adalah raja di atas segala raja. Dan kami perlu sujud menyembah kepada dia. Akhirnya dibuka, Mesias lahir di mana nanti? Di Bethlehem. Akhirnya pergi ke Bethlehem, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mereka datang, mereka bawa emas mereka. Mereka datang, mereka bawa kemenyan mereka. Mereka datang, mereka bawa mur dari jauh, saudara. Apa yang mereka bisa persembahkan yang terbaik. Amin. Ya. Dan di tahun ini puji Tuhan ya, kita bersama-sama dengan jemaat tidak ada tidak ada program, tetapi hanya dorongan dari Roh Kudus. Dan saya bilang karena tahun ini kemarin kita akan berangkat ke Yerusalem, ke Israel. Dan saya minta jemaat-jemaat yang mau memberi persembahan untuk Tuhan. Mari korban untuk Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya info di grup. Nomor rekening gereja kita. Dan terkumpul saudara. Kurang lebih $700. Wow, luar biasa saudara ya. Hanya hitungan beberapa hari saja. Saya info di grup dan
terkumpul $700. Yang kita persembahkan buat Tuhan di Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itu kegerakan dari Roh. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara lihat, apapun yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Saya percaya yang ikut serta pasti diberkati, saudara. Jadi namanya pekerjaan Tuhan, pemberian untuk Tuhan pasti diberkati. Dan saudara bisa lihat, mendadak di depan kita sedang ada eksavator dan kerja. Pekerjaan yang cukup besar. Yang langsung ditangani oleh jemaat kita. Itu dari mana, saudara? Kalau bukan dari Tuhan yang bekerja. Dari apa yang kita taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya selalu bilang, kalau saudara kita berkorban, mukjizat dinyatakan. Saudara kita berada di gedung yang indah ini semua belajar dari menabur, saudara. Menabur dan menabur, menabur dan menabur. Dulu gedung gereja kita yang di sebelah, kita menabur, kita jual motor, ya. Kemudian ada jemaat sumbang-sumbang, akhirnya gedung itu jadi. Gedung ini dibangun, stop. Kemudian mari saya bilang kita menabur yang terbaik. Waktu itu saya masih ingat kita jual mobil yang biru itu dan separohnya kita persembahkan untuk rumah Tuhan. Dan tidak lama selesai gereja ini, saudara, karena menabur tadi. Tuhan ganti, Tuhan ganti, Tuhan ganti. Saya mengajarkan kepada saudara dan jemaat sekalian, urusan menabur itu jangan pernah hitung-hitung. Karena kalau bilang urusan menabur, saya menjadi teladan buat kita semua. Menabur itu, saudara, jangan pernah hitung-hitung. Ya, saya tidak pernah hitung-hitung untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya melihat penuaian besar kembali. Ya, jadi lewat peristiwa Malam Kudus kita diingatkan bagaimana pengorbanan orang-orang hebat ini. Yusuf berkorban, Maria berkorban. Kemudian siapa lagi? Orang Majus berkorban. Itu jalan berbulan-bulan, saudara. Kalau dihitung dari perjalanan mereka 2 tahun terputar. Dari Iran itu 2 tahun, itu kan habiskan makanan berapa juta itu, saudara, 2 tahun dalam perjalanan. Sampai tiba di kota Bethlehem itu sudah makan waktu hampir kurang lebih 2 tahun. Anak itu dari bayi, Yesus dari bayi sampai Yesus sudah jadi anak. Saudara baca ayatnya. Ketika mereka masuk melihatnya, ibu dan anak itu, ayah dan ibu dan anak itu sudah jadi anak. Perjalanan yang panjang sampai tiba di kota itu, saudara. Dan dari kota itu dia persembahkan emas. Untuk apa emas itu? Untuk perjalanan Yusuf dan Maria dan Yesus yang hadir itu karena mau dibunuh oleh Herodes, maka dibawa lari ke Mesir. Tinggal di Mesir. Kurang lebih 2 tahun lagi. Itu semua biaya yang dikasih itu semua untuk pekerjaan Tuhan itu. Penyelamatan Sang Mesias. Dan menggenapi juga nubuatan selanjutnya bahwa dari Mesir anakku kuambil. Jadi memang harus ada ke Mesir karena itu perjalanan yang dinubuatkan Tuhan. Jadi saudara, saya percaya apapun yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan itu murni akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah menimbang-nimbang untuk pengorbananmu bagi Tuhan. Ya. Jangan pernah. Dan itulah yang penting. Waktu kita Natal, kita datang kepada Tuhan dengan apapun yang kita bisa beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita lihat lagi, membawa yang terbaik bagi sang raja itu juga ada di dalam peristiwa para gembala. Saya bacakan ya. Apa yang dibawa para gembala? Gembala kita sudah dengar ya dalam khotbah Natal kita. Khotbah Natal kita bahwa para gembala ini dari kaum marginal, mereka nggak punya apa-apa. Mereka juga jaga domba, dombanya bukan milik mereka, mereka hanya pegawai. Mereka bekerja lebih banyak daripada apa yang mereka terima dari gaji mereka. Jadi mereka pas-pasan, waktu datang pada Yesus mereka nggak persembahkan apa-apa. Tapi ada yang mereka persembahkan, apa itu? Coba kita lihat.
Mereka datang, mereka nggak punya apa-apa. Dan Tuhan tidak menuntut itu, saudara. Tapi mereka datang sama Tuhan, itu luar biasa. Lukas 2 ayat 15 sampai 20, saya bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, dan sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara garis bawahi, waktu para gembala datang, mereka nggak bawa apa-apa. Saya sudah jelaskan bahwa mereka adalah kaum marginal, mereka orang yang hanya pekerja upahan, bukan domba milik mereka. Mereka tidak bawa datang domba kasih sembelih di depan Yesus, nah. Tapi mereka cuma datang membawa kabar. Kabar apa itu? Kabar yang mereka melihat karena kan yang lain semua tinggal di rumah waktu itu, saudara. Garis bawah ya. Semua orang di malam Natal mereka tinggal di rumah. Mereka punya rumah, mereka punya pondok, mereka punya tenda. Dan tidak ada waktu tinggal di luar rumah. Waktu Natal itu datang, ada satu kelompok yang gak punya rumah, yang mereka tidur hanya di alas batu, dan atap mereka hanya langit. Namanya komunitas gembala-gembala di Padang Efrata. Mereka itu sampai hari ini ada, saudara. Mereka itu orang-orang Arab Badui. Ya, sampai hari ini ada di Israel. Mereka jaga domba. Mereka nggak punya rumah. Mereka hanya tidur langsung di atas batu. Anaknya kalau sudah di YouTube, coba ketik aja Arab Badui. Mereka itu, saudara, kalau tidurkan anaknya, itu langit di atas, taruh anaknya, taruh batu yang pipih itu, lalu tumpuk begitu, kasih jerami sedikit atau kain, anak tidur di atas. Itu kebiasaan, memang tidur beralaskan atap. Nah, orang-orang ini yang Tuhan pilih, karena kan yang lain semua tidur di rumah. Hanya mereka yang beralapkan langit. Dan mereka yang bisa melihat peristiwa langit yang megah. Cahaya yang begitu megah. Malaikat dengan paduan suara. Dan suara yang gemilau merdu. Di atas kota Betlehem Efrata itu. Mereka melihat paduan suara hebat. Malaikat bilang, kepadamu diberikan kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Putra Daud di kota Betlehem. Pesan inilah yang disampaikan kepada Maria dan Yusuf. Karena mereka dua gak sempat lihat ini. Mereka dua sibuk dengan bagaimana melahirkan. Dan goa itu, saudara, tempat palungan itu, tempat lahirnya kandang domba itu ada di bawah tanah. Ya. Mereka gak sempat lihat pemandangan indah di langit itu. Dan mereka datang kepada Maria dan beritahu pesan ini. Lihat kalimat tadi apa? Lalu Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Maria diteguhkan. Gembala membawa pesan. Gembala membawa firman. Ya. Jadi gembala, saudara, yang ada berdiri membawa firman, membagikan firman dan pesan. Inilah representasi bahwa ke depan pelayanan gembala akan sangat luar biasa dipakai Tuhan. Ya, mulai dari gembala di Padang Efrata sampai kepada gembala di akhir zaman. Para gembala inilah yang akan membawa pesan-pesan nubuatan, apa yang mereka lihat tentang kemuliaan Tuhan. Suara Tuhan di langit Efrata itu yang mereka sampaikan kepada Maria untuk meneguhkan bahwa benar bahwa anak ini adalah Sang Juru Selamat itu. Sebab kenapa harus ada pesan itu? Karena Maria tentunya
tentunya ada gejolak di batin Maria. Ini kan anak Allah, yang kulahirkan ini dari Roh Kudus. Masa kami lahir di kandang domba? Masa kami lahir di palungan? Tentunya ada gejolak sebagai seorang ibu tuh pasti gak terima. Ya, bukan Yusuf terlalu miskin juga sehingga harus lahir di kandang domba, bukan juga. Yusuf tadi punya uang dan sanggup untuk bayar penginapan, tapi nggak ada yang sanggup dan bisa memberi mereka penginapan itu. Karena Tuhan punya rencana, nggak boleh lahir di tempat yang spesial, di singgasana raja, enggak. Yesus harus lahir di kandang domba. Itu melambangkan dosa saudara dan saya manusia yang penuh dengan kehinaan ini. Dia hadir di tengah-tengah dosa itu untuk mengambil kembali kita dari dosa kepada terangnya yang ajaib. Dan Maria waktu itu tentunya sebagai seorang ibu pasti ada sedikit gejolak di batinnya. Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah yang kulahirkan anak Allah semestinya paling nggak layak-layak sedikit lah. Ya kan begitu saudara. Sebagai seorang ibu pasti begitu. Jadi ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti juga begitu ya kan. Minimal tuh ada bidan sedikit kah. Minimal semua tersedia gitu kan. Minimal ada lapiknya. Pernah bantu persalinan nggak saudara? Saya waktu ibu gembala persalinan saudara, saya yang paling sibuk. Pergi dokter bilang beli itu. Lapik itu harus ada, saya cari tengah malam ya kan begitu. Terus apa lagi? Suruh beli ini lagi, pampers yang besar, cari toko sudah tutup, gedor-gedor toko-toko. Terus sudah balik begini, sudah jam-jam subuh-subuh dibilang cari lagi teh kotak lagi. Tuhan, ini di mana kita gedor tengah malam? Kalau sekarang ada Indomaret, zaman itu kan terada. Oh, tong gedor-gedor lagi. Jadi begitu luar biasa persiapan untuk menyambut persalinan. Nah, kondisi Maria kan gak sempat saudara, karena baru datang dari jauh, gak ada keluarga juga waktu itu mungkin. Sehingga dia masih bingung, rumah keluarga di mana. Zaman dulu tidak ada HP, tidak ada GPS, tidak ada Google Map yang bisa kita tanya, ya. Tidak ada AI yang kita bisa tanya. Ya ada hanya terpaksa, darurat baru tiba tengah malam jadi, dan kebetulan Maria mau bersalin. Jadi kan kondisi sebagai seorang perempuan, orang melahirkan tuh saudara sedikit temperamen. Ya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan betul toh, pasti sedikit temperamen. Kalau kondisi tidak ini pasti dia marah tuh. Itu begitu saudara. Nah, Maria tuh sedang begitu, sedang kondisi begitu. Nah, disinilah peran gembala itu, membawa kabar sukacita, mengeguhkan hati iman daripada Maria untuk tetap teguh bersama dan menyelesaikan segala tugas sampai akhir. Bahwa persalinan itu berjalan dengan baik. Saudara, inilah yang luar biasa. Sehingga Maria yang tadinya mungkin sedikit ada, saya nggak bilang apa ya, tapi mungkin ada sedikit resah-resah dengan keadaan begitu. Akhirnya mulai bersukacita di hadapan Tuhan. Karena datangnya para gembala membawa kabar tentang pesan malaikat, tetapi juga apa yang mereka lihat di padang Efata. Jadi saudara, melewati Natal juga kita belajar bahwa lewat malam Natal kita membawa yang terbaik bagi Sang Raja. Jadi artinya bukan hanya persembahan, tetapi juga bagaimana diri kita, Roma 12 ayat 1, membawa tubuh kita ini datang ke rumah Tuhan. Saya percaya dan yakin saudara, ketika kita datang ke gereja, tentunya ya ada banyak tawar-menawar dengan batin dan jiwa kita. Tentunya ada tantangan-tantangan. Tantangannya apa? Ya macam-macam. Tantangannya bisa jadi, aduh, toh belum masak lagi, besok itu kan Natal. Aduh, malam kudus ini. Tapi sudah datang juga serba salah gitu kan. Harus datang. Nah ini saudara, dilema-dilema. Karena mungkin ada yang belum kita selesaikan untuk besok acara Natal di rumah. Tetapi saudara, ketika engkau memilih datang, engkaulah gembala-gembala itu. Engkaulah pribadi yang gembala di padang Efata itu, yang meninggalkan kawanan domba demi datang menuju Sang Raja. Meski engkau tidak datang membawa apa-apa sekalipun, tapi hatimu yang kau datang kepada Tuhan di malam kudus ini, itu malam yang terbaik, membuat sukacita yang luar biasa. Dalam penutup saudara,
bahwa Natal adalah bukti bahwa Tuhan setia menggenapi apa yang dijanjikannya. Bahwa dalam penutup yang kedua, Natal berbicara tentang upaya Tuhan dalam karya keselamatan bagi umat manusia. Jadi Natal itu perjuangan Tuhan itu hebat, saudara. Oh, dia rancang dari zaman ke zaman sampai Yesus datang. Dia pilih orang-orang penuh perjuangan. Tuhan kerja keras untuk peristiwa Natal. Kemudian yang ketiga, Natal berbicara tentang Allah memilih orang-orang yang siap sedia untuk dipakainya. Jadi 2025 ke depan, kita akan meninggalkan beberapa hari 2024 ini. Kita percaya ada banyak yang kita harus perbaiki. Tetapi yang Tuhan mau adalah Dia akan pilih saudara dan saya yang siap sedia untuk Dia dan rencananya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Natal berbicara tentang apa yang kita persembahkan bagi Sang Raja. Entah apa yang kita miliki, entah apa yang menjadi hidup dan hati kita, itu yang kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara. Jadi selamat merayakan malam kudus di malam indah ini. Biarlah kita merenungkan bahwa malam kudus inilah peristiwa yang hebat, peristiwa yang luar biasa, peristiwa pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya.